ارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sudah tanggal 30 Rajab. Berarti kurang sebulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka mari dipersiapkan supaya kita lebih bagus lagi pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kitab Durarul Bahiyah karya Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang kitab jenazah. Kita akan membahas apa-apa yang haram di dalam masalah kuburan atau jenazah. Beliau mengatakan wa yahrum, dan haram, satu, ittikhadul kubur, menjadikan kuburan, masajid, sebagai masjid. Jadi tidak boleh kuburan dibangun di atasnya masjid. Kalau sudah ada kuburan, maka kuburan harus dipindah kalau mau dibangun masjid padanya. Jangan seperti sebagian orang, ya, ada makam wali kemudian dibangun masjid di atasnya, masjidnya menghadap ke kuburan tadi. Nah, itu tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang kita, beliau melarang anis salat ilal kubur, menghadap ke kuburan. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Kalau ada kuburan, maka hendaklah dibongkar dulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Fa'amaron nabiyyu, Nabi SAW memerintahkan di kuburil musyrikin, kuburan-kuburan orang-orang kafir, fanubishat, lalu dibongkar. Nah, ini adalah proses pembangunan Masjid Nabawi. Kuburannya dibongkar dulu, baru kemudian dibangun masjid di atasnya. Yang kedua, wazakhrafatuha, diharamkan menghias-hiasi masjid. Jadi masjid itu bukan tempat hiasan, tapi tempat ibadah. Maka kalau dihias-hiasi itu tidak cocok untuk masjid. Ibadah itu yang khusyuk, bukan dengan hias-hiasan. Maka para ulama mengatakan, mohon maaf, ini kuburan ya, malah masjid. Taib ini membahas kuburan. Wazakhrafatuha, dan menghias-hiasi kuburan haram. Kenapa? Karena ini merupakan adatnya orang-orang Nasrani. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyerupai orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, tidak termasuk kami orang-orang yang menyerupai non muslim. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara, jangan menyerupai Yahudi maupun Nasrani. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, wa tasrijuha, haram melampui masjid, memberikan lampu, enggak boleh. Kasih tintir, kasih lilin, sama aja. Jadi kuburan itu bukan untuk diterang-terangi begitu. Kalau di situ ada jalannya, nah dikasih lampu untuk jalan nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kuburan, di atasnya kasih lampu, nah, itu tidak diperkenankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Tayyib. Saraha ashabuna bi hurmatis siraj 'ala al-qabr wa in qalla. Para ulama mazhab Syafi'i menegaskan haramnya memberi lampu untuk kuburan-kuburan meskipun lampunya sedikit. Kenapa? Wa'allaluhu bil israf wa idha'atil mal.
Pertama, karena itu berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan harta. Tidak ada orang di kuburan, orang mati nggak perlu lampu, malah dikasih lampu. Yang kedua, watasyabuh bil majus, itu menyerupai orang-orang majusi. Orang majusi kan juga orang kafir, maka apa? Haram. Adapun hadis yang mengatakan la'anallah, Allah melaknat al-muttakhidhin 'alaihal masajid was-suruj, orang yang menjadikan di kuburan ada lampu-lampu, maka hadis ini meskipun sahih meskipun terkenal, tetapi dia adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak dijadikan dalil dalam bab ini. Tapi kita menjadikan dalilnya karena dia menyerupai orang-orang majusi dan karena dia mubadzir, menyanyiakan harta. Jadi apa dalilnya keharaman memberi lampu untuk kuburan? Pertama, karena menyerupai majusi dan kita dilarang menyerupai non-muslim. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Mubadzir teman setan. Surah Al-Isra ayat 26. Nah, itu sebabnya, dalilnya. Yang keempat, wal qu'ud 'alaiha, duduk di atas kuburan. Baik itu duduk untuk ngeleyeh-leyeh atau untuk makan atau untuk minum atau untuk beol, sama aja. Sebagian ulama berpendapat yang tidak boleh itu hanya duduk untuk buang hajat. Tapi kalau duduk leyeh-leyeh nggak apa-apa. Nah, ini pendapat kurang tepat. Kenapa? Mari kita lihat dalilnya. Apakah Rasulullah SAW mengatakan ini khusus untuk duduk beol? Ternyata tidak ada kata-kata duduk beol di situ, sehingga duduk apapun dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naha, Nabi melarang ayyuk ada duduk alal qabr, di atas kuburan, wa ayyu jassos, atau di kapur, di semen, wa ayyu bna alaih, atau dibuat bangunan di atasnya, sama, semuanya dilarang Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Kemudian yang kelima, wasabbul amwat, haram mencaci orang yang sudah mati. Kenapa? Pertama, karena orang yang sudah mati itu sudah mendapatkan balasan yang setimpal, nggak perlu dicaci-caci lagi. Apa maksudnya kita mencaci-caci orang mati itu? Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul amwat, la, janganlah, tasubbu, kalian itu mencaci al amwat, orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Fatu'udhu ahya'ana, kalian akan menyakiti orang yang masih hidup, maksudnya keluarganya yang masih hidup. Nah, ini sebab yang kedua. Pertama, itu sia-sia karena orangnya sudah mati, sudah dapat balasan. Yang kedua, ini menyakiti hati orang yang masih hidup, maka dilarang. Kecuali kalau orang yang sudah mati tadi punya karya-karya, karya-karyanya tersebar ke masyarakat. Nah, maka kita tahdzir, kita berikan ancaman ke masyarakat bahwasanya ini tulisan Pak Fulan, ini sesat, jangan dibaca, jangan dibeli. Nah, itu nggak apa-apa. Itu berkaitan dengan apa? Kesesatan yang masih tersebar setelah kematiannya. Tetapi kalau mencela dia sendiri tidak perlu, karena dia sudah mati. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ziyatu, dan ta'ziyah itu masyru'ah, disyariatkan. Ta'ziyah itu artinya menghibur. Nah, bagaimana cara menghibur orang yang kematian keluarga? Ya terserah bagaimana, yang penting kalimatnya kalimat yang menyebabkan hatinya jadi tenang, hatinya jadi terima terhadap takdir. Kalau Rasulullah SAW, beliau ketika mentakziah anaknya, beliau mengatakan kalimat ini, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Artinya anakmu mati ini memang milik Allah, diambil lagi, ya terserah Allah. Walahu ma a'ta, milik Allah juga apa yang dia berikan. Jadi sebagaimana kita diberi oleh Allah anak, kita senang, maka demikian juga ketika anak itu mati, dipundut, diambil oleh Allah, kita harus terima. Wa kullun indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu sudah ada waktunya yang ditentukan oleh Allah. Fal tasbir wal tahtasib, hendaklah sabar, hendaklah mengharap pahala.
Nah, ini takziahnya Nabi kepada putrinya yang kematian anaknya. Jadi Nabi mengucapkan 5 kalimat ya. Yang diambil oleh Allah itu milik Allah, yang diberikan itu juga milik Allah. Segala sesuatu ada waktunya. Hendaklah sabar, hendaklah mengharap pahala. Maka orang yang mendapat musibah itu 2 yang harus dia lakukan. Pertama, sabar, terima dengan kondisi. Yang kedua, dia mengharap pahala dari musibahnya. Karena musibah itu mendatangkan pahala apabila disikapi dengan terima. Kemudian masalah takziah ini, apakah ada hadis yang sahih tentang fadilahnya? Ada hadis, tetapi saya belum menemukan yang sahih. Hadis-hadis tentang takziah saya belum menemukan yang sahih, fadilahnya maksudnya. Qala Musa, Nabi Musa berkata li Rabbih, kepada Allah, ma jaza'u man azza thaqla, apa balasannya orang yang mentakziahi wanita yang kematian anak. Qala udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, kata Allah, aku akan beri naungan dia nanti di hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan saya. Ini hadis riwayat Ibnu Sunni dan hadis ini derajatnya dhaif. Hadis yang lain, man azza thaqla, barang siapa yang menghibur wanita yang kematian anak, kusiya burdan fil jannah, dia akan mendapati burdah ya, selendang di dalam jannah. Hadis riwayat Tirmidzi juga dhaif. Demikian juga sabda Nabi, man azza musaban, siapa yang menghibur orang yang terkena musibah, falahu mithlu ajri, dia mendapatkan semisal pahalanya. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya dhaif. Jadi sekali lagi, fadilah takziah saya belum tahu hadisnya yang sahih. Tetapi cukup hadis yang umum, yaitu sabda Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ala muslim, kamu menyenangkan hatinya orang muslim. Ini ada orang kesusahan, kesedihan, kita hibur. Nah, ini dia akan jadi tentram dengan ungkapan kita. Nah, ini berarti termasuk dalam hadis ini. Nah, kalau ini hadisnya riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Jadi ringkasnya, tetap takziah itu hendaklah dilakukan bagi yang mampu untuk melakukannya. Berikutnya, wa kadzalika, dan seperti itulah ihda'ut ta'am, memberikan makanan li ahlil mayyit, kepada keluarga mayit. Jadi disunahkan bahwasanya kalau ada orang kematian keluarga, itu tetangga-tetangganya atau teman-temannya itu masak untuk memberikan makanan kepada keluarga mayit. Dimasakkan yang enak. Ya tidak harus masak ya, dibelikan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka sudah sibuk dengan kematian keluarganya sehingga tidak sempat masak, dan biasanya orang yang susah itu jadi hasrat makannya turun. Nah, maka dia tidak tertarik untuk makan, maka kita siapkan makan yang lezat supaya dia mau makan. Alhamdulillah ada di tempat kita sudah begitu. Biasanya tetangga-tetangga pada kumpul kemudian masak-masak untuk memasakkan keluarga si mayit. Ini sudah bagus. Rasulullah SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'am, buatkanlah untuk keluarga Ja'far. Ja'far ini sahabat Nabi yang mati dalam medan perang. Buatkanlah kepada keluarganya ta'aman, makanan. Fa innahu, karena sesungguhnya qad atahum, telah menimpa mereka, ma yashghaluhum, sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu kematiannya Ja'far tadi. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi jangan dibalik ya. Karena sebagian orang itu malah dibalik, justru keluarga yang mati ini malah masak-masak buat makanan untuk orang-orang yang datang. Nah, ini nggak benar. Jadi keluarga yang mati itu nggak usah nyiapkan apa-apa. Nyiapkan kursi nggak apa-apa bagi mereka yang datang, ada kursinya. Tapi nggak usah buat teh, buat apa, nyiapkan roti, nggak perlu begitu. Kalau itu dilakukan itu malah makruh menurut para ulama fikih. Biarkan yang menyiapkan minuman, kalau memang diperlukan minuman bagi orang-orang yang jauh mungkin, itu tetangga-tetangga saja, bukan keluarga si mayit. Baik, kita lanjutkan kitab zakah. Tapi sebelum kita masuk kitab zakah, barangkali kitab jenazah ada yang perlu dibahas lagi. Monggo.